Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini video dari YouTube channel Diet Kalori untuk episode kali ini akan membahas tentang diet yang banyak sekali dilakukan oleh artis-artis Korea, ya, K-pop dan sebagainya begitu, yang sangat cepat untuk menurunkan berat badan, untuk membuat badan mereka yang super duper langsing, sangat slim, tetapi sangat berbahaya. Jadi yang kita bahas adalah diet ala K-pop, ya, artis K-pop, ya, atau Korean pop, atau ya pokoknya artis yang dari Korea, yang dimana mereka sangat-sangat sedikit sekali makan. Sehari mereka biasanya makan hanya misalnya ya sekaleng tuna. Jadi ikan tuna yang sudah dikaleng itu. Terus kemudian ada yang hanya mengkonsumsi apel, ya. Buah apel itu pun satu buah. Nah, terus kemudian ada yang makannya mengkonsumsi ubi, ya. Dalam sehari mereka hanya mengkonsumsi ini, ya. Akan kita bahas ya, diet ala K-pop lah kasarnya, semacam seperti itu. Nah, yang pertama ya, kalau ditinjau dari segi efektivitas diet ini jelas gitu ya, karena rata-rata apel ya, misalnya ubi atau sekaleng tuna itu sangat sedikit sekali jumlah kalorinya begitu. Untuk efektivitas ya, efektivitas dari diet ala K-pop ini jelas dia bisa berhasil karena jumlah makanannya ini sangat sedikit sekali gitu. Kalaupun ada, tapi saya pastikan ya banyak sekali varian dari diet ala K-pop ini ya, artis-artis K-pop yang memang tubuhnya sangat slim begitu ya, dari atas sampai bawah lurus begitu ya. Ada beberapa varian, tapi bisa dipastikan semuanya ya, kebanyakan itu ekstrim sekali begitu ya. Dan ya dengan mengkonsumsi kaleng tuna atau mungkin apel saja satu buah dan ubi seperti itu ya. Bahkan banyak juga yang melakukan water fasting begitu. Saya juga pernah membahas tentang water fasting ini yang bahaya, karena asupan nutrisi dalam tubuh ini sangat sedikit sekali. Soal aktivitas oke, tapi soal ya keamanan untuk tubuh kita ini yang akan jadi pertanyaan gitu ya, safety-nya, keamanan untuk tubuh kita. Bayangkan ya, kita hanya bergantung terhadap sekaleng tuna gitu ya. Bahkan mereka biasanya memilih tuna kalengan itu yang bebas oil ya, tidak mengandung minyak, hanya mungkin diberikan perasa garam dan sebagainya gitu ya. Jadi jumlah kalorinya sangat kecil begitu, per sajian biasanya sekitaran 70 kilokalori atau ya sekitar 70 sampai dengan 100 kilokalori lah gitu. Dan rata-rata kebutuhan manusia misalnya normalnya kalau di Korea sana hampir sama lah berat badan mereka, postur tubuh mereka, aktivitas mereka juga kurang lebih sama gitu. Misalnya ini cuman 70 kilokalori ya, ini untuk perbandingan saja. Terus kemudian rata-rata misalnya perempuan ya yang banyak melakukan ini ya, di angka standar biasanya 1500 kilokalori misalnya ya, dengan ya tinggi 165-an lah, dengan berat badan yang mereka kadang sudah 50 begitu ya, tapi pengen yang 40, 45 maksimal seperti itu gitu. Padahal ya yang mereka miliki saat itu sebetulnya sudah cukup ideal, hanya saja mereka pengen benar super duper slim ya, sehingga mereka melakukan ini gitu. Bayangkan yang harusnya kebutuhannya sekian hanya sekian gitu. Oke. Prinsip diet kalori memang semacam seperti ini ya, memberikan asupan kalori yang sedikit ya, di bawah kebutuhan kalori harian, tapi tidak sedrastis ini. Ini minusnya 1430
bayangkan ya, sangat-sangat besar jumlah minusnya. Belum lagi ya, ini terjadi tidak hanya 1-2 hari tapi berhari-hari begitu ya, sehingga tidak hanya lemak ya ini, terus kemudian nyambung ke sini ya, lemak yang dikonversi menjadi energi ya. Tapi juga kalau hal semacam seperti ini terjadi, tentu saja akan berakibat buruk terhadap fungsi organ ya. Banyak yang terus kemudian organ tubuh kita mengecil begitu ya. Jadi tubuh itu kalau tidak diberi makan, terutama kalau kasusnya semacam seperti ini hanya diberikan makanan yang sekedarnya ya, nutrisinya sangat rendah, mencukupi kebutuhan energi juga sangat rendah begitu, organ itu bisa katakanlah dimakan sendiri atau mengalami penyusutan. Jadi tubuh kita memakan diri kita sendiri, mengalami pengecilan dan sebagainya, dan efeknya akan sangat-sangat berbahaya bagi diri kita. Jadi tanpa kita ketahui, kita cuma tahu di sininya aja ya, tentang sekaleng tuna, tentang apple atau ubi dan sebagainya, hanya minum atau mengkonsumsi makanan-makanan itu gitu. Kita tidak tahu mereka juga didampingi misalnya dokter ahli gizi dan sebagainya. Mungkin ini yang mereka makan, tapi mereka punya multivitamin, mereka nutrisi yang didapatkan mungkin bukan dari makanan dan sebagainya, kita nggak tahu. Mereka diinjeksi katakanlah, atau minum obat, minum kapsul, pil dan sebagainya. Dan kalaupun terjadi sesuatu, mereka punya cukup ya, sebagai seorang artis K-pop, mereka punya uang, mereka punya simpanan, mungkin katakanlah dana yang cukup, dan punya dokter yang memang sudah canggih dan sebagainya. Dan mereka melakukan diet se-ekstrim ini memang ya untuk tujuan K-pop ya, tujuan industri yang memang sangat luar biasa ya, memberikan efek income yang sangat luar biasa. Jadi kita nggak bisa cuman hanya sekedar ikut-ikutan hanya demi untuk mendapatkan tubuh seperti mereka, sementara mereka mendapatkan bayaran, mereka mendapatkan royalti, mereka mendapatkan exposure yang sangat luar biasa, popularitas dan berbagai macam fasilitas yang memang mungkin dari segi ini katakanlah worth it lah, dari segi apa yang mereka dapati secara finansial. Tapi seiring berjalannya waktu berkaitan dengan kesehatan tentu saja akan sangat buruk begitu, dan di kemudian hari mereka akan merasakan akibatnya, dan bisa jadi mereka akan menyesali apa yang telah mereka lakukan. Jadi please teman-teman ya, tolonglah bijak, tolong sayangi tubuh kalian, tolong hanya tidak hanya serta-merta mempertimbangkan yang penting cepat turun, yang penting bisa langsing, yang penting bisa seperti idola saya K-pop, artis K-pop dan sebagainya, meran suatu drama Korea dan sebagainya, semacam seperti itu, atau mungkin hanya makan kimchi dan seterusnya ya, nggak bisa semacam seperti itu. Tolong bijak, tolong sayangi diri kalian gitu. Yang penting kalian sehat, itu aja dulu gitu ya. Terus kemudian tubuh yang lebih ideal dan sebagainya itu jadi bonus lah, jadi nilai lebih bagi diri kalian. So bagi kalian yang pengen tahu, pengen cara supaya bisa langsing, supaya bisa menurunkan berat badan dengan cara yang lebih aman, kalian kunjungi saja website kami di www.dietkalori.co.id. Sekali lagi www.dietkalori.co.id. Ya, di sana ada penjelasan seputar bagaimana diet ini, berapa lama dan sebagainya. Anda juga bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di website tersebut ya. Dan jangan lupa untuk video ini silahkan like, comment, and share. Terus kemudian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ya, diklik saja supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lain yang akan mengupas seputar diet dan pola hidup sehat begitu ya. Tekan tombol loncengnya juga supaya mendapatkan pop-up notifikasi setiap kali saya mengupload video baru. Dan di bawah ini ada sosial media kami ya, ada Spotify, ada Facebook fanpage begitu, terus kemudian ada Instagram juga yang bisa kalian follow supaya tidak ketinggalan, supaya senantiasa tetap update, tetap termotivasi untuk memulai pola hidup yang baru, yang lebih sehat, yang lebih
bertanggung jawab, lebih wise, lebih berpikir ke depan tentang kesehatan, tentang pola hidup yang lebih baik dari diri kalian. Oke, saya rasa itu. Sampai bertemu kembali di video-video kita dari dietkalori.co.id.